Saya adalah Saya diserang sama artis, terus sekarang saya jadi artis ini ya. Ah, siap. Saya pelaut. Saya pengangguran. Saya bencong. Wah. Saya Upin. Saya Islam. Mabuk Islam, mabuk. Saya Islam. Saya wassalamualaikum bro. Saya penderita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Ramadhani dengan NIM 2011061858 dari D11. Sebelum memasuki pembahasan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Jadi pembahasan kita kali ini yaitu tentang kepemukaan milenial berbasis literasi digital di era Society 5.0. Apa yang kalian ketahui tentang pramuka milenial? Pramuka milenial merupakan sebutan untuk peserta didik anggota aktif pramuka di zaman sekarang ini. Kata milenial berasal dari nama kelompok demografi setelah generasi X. Generasi yang lahir kisaran tahun 80-an, pertengahan 90-an sampai awal 2000-an sebagai tahun terakhir dari kelahiran milenial. Hingga saat ini belum ada pengertian yang baku mengenai pengertian pramuka milenial itu sendiri. Sebutan milenial memang sangat cocok untuk anggota aktif yang sedang menempuh pendidikan kepramukaan di zaman sekarang ini. Hampir sebagian anggota pramuka seperti siaga, penggalang, penegak, dan pendega sudah menikmati perkembangan teknologi yang sangat pesat. Pramuka dan teknologi menjadi dua hal yang tidak dapat terpisahkan. Setiap anggota tentu harus memiliki peran aktif mengenai perkembangan ilmu kepramukaan dan teknologi guna menunjang inovasi dan kreativitas pembelajaran. Baik, di sini juga ada implementasi pendidikan kepramukaan milenial melalui literasi digital dapat dilakukan melalui 5 tahapan. Tahapan yang pertama itu pemetaan syarat kecakapan umum atau disebut juga dengan SKU. Syarat kecakapan umum merupakan kurikulum pendidikan kepramukaan untuk mencapai tingkat tertentu dalam setiap jenjang. Pemetaan ini juga bertujuan untuk mengelompokkan butir-butir SKU yang dapat dilakukan secara bersamaan dalam suatu kegiatan, sehingga dengan adanya pemetaan ini akan terciptanya kegiatan yang kreatif dan inovatif. Yang kedua ini yaitu pemilihan model dan metode pendidikan kepramukaan. Model pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan tiga model meliputi model blok, model aktualisasi, dan model reguler. Sedangkan metode pendidikan pramuka merupakan cara belajar interaktif dan progresi melalui pengalaman, kode kehormatan, belajar sambil melakukan kegiatan kelompok, kegiatan menarik dan menantang, kegiatan di alam terbuka, kehadiran orang dewasa, penghargaan berupa tanda kecakapan, dan satuan terpisah antara putra dan putri. Yang ketiga yaitu perancangan kegiatan berbasis literasi digital.
Maksudnya di sini yaitu kegiatan yang dirancangkan harus berpedoman pada SKU yang telah dipetakan sebelumnya. Selain itu juga perlu berpijak pada literasi digital guna mendukung terwujudnya literasi digital. Adapun kegiatan literasi digital yang dapat dilakukan antara lain memberikan bacaan dan alat peraga berbasis digital. Penyajian informasi ini juga menggunakan situs laman, penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui gawai. Contoh kegiatan kepramukaan berbasis digital antara lain yaitu LCC online melalui QR kode yang menunjukkan pada butir SKU mengenai materi sejarah kepramukaan, AD, ART, gerakan pramuka, serta ASEAN dan PBB, presentasi dan wawancara kesehatan serta iklan layanan masyarakat bertema kesehatan melalui akun YouTube. Yang keempat yaitu pelaksanaan kegiatan. Maksudnya di sini kegiatan yang dilaksanakan sesuai perancangan yang telah dibuat. Saat pelaksanaan kegiatan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal ini bertujuan agar kegiatan yang telah dirancang dapat dilaksanakan dengan baik tanpa kendala serta sesuai dengan harapan. Penyampaian tata cara dan atau aturan pelaksanaan kegiatan. Media yang dibutuhkan baik konvensional maupun digital. Selain itu, pemberian hal-hal yang mendukung kelancaran kegiatan tersebut. Sebagai contoh di sini, apabila melaksanakan kegiatan baksos ataupun wawancara, maka diperlukan surat dari gugus depan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan serta sebagai legalitasnya. Yang kelima itu, yang terakhir, evaluasi. Evaluasi merupakan suatu proses identifikasi untuk mengukur atau menilai apakah suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan perancangan atau tujuan yang ingin dicapai. Evaluasi juga memiliki peranan sangat penting dalam suatu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi ini juga diperlukan sebagai bahan refleksi pelaksanaan kegiatan, berguna untuk memperbaiki perancangan kegiatan mendatang. Dengan adanya evaluasi dimungkinkan terwujudnya perancangan kegiatan yang lebih baik dan inovatif serta memberikan dampak besar bagi peserta didik. Terlaksananya kepramukaan berbasis digital melalui 5 tahapan di atas, maka dapat disimpulkan yaitu peserta didik milenial yang literasi digital memiliki keterampilan teknis yang mengakses, merangkai, memahami dan menyebarluaskan informasi sesuai dengan etika serta memahami kapan dan bagaimana teknologi harus digunakan agar efektif untuk mencapai tujuan. Di sini juga ada peran pramuka di generasi milenial. Perlu kita ketahui, setiap anggota aktif pramuka memiliki peran yang penting terutama untuk pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan melalui kondisi sekarang ini. Pemanfaatan teknologi yang tepat sesuai perkembangan zaman akan berdampak baik untuk membangun kepribadian kuat yang berkarakter. Tantangan zaman akan selalu ada dan terus berkembang semakin kompleks. Maka dari itu, sebagai anggota aktif pramuka harus memiliki inovasi dan kreativitas untuk mengembangkan sebuah potensi. Minimal potensi yang harus kita kembang yaitu minat dan bakat. Hasil akhir dapat mengaplikasikan kepada masyarakat umum. Peranan lain yang bisa diterapkan untuk setiap anggota pramuka adalah penerapan nilai-nilai kejujuran. Jika dalam proses pendidikan karakter sudah ditanam nilai-nilai kejujuran sejak dini atau disebut dengan pramuka siaga, maka generasi milenial tentu akan dikenal sebagai generasi yang jujur dan jauh dari setiap perbuatan buruk. Adapun tantangan kepramukaan di era milenial yang perlu kita ketahui yaitu tantangan terbesar yang sedang dihadapi oleh sebagian besar anggota pramuka saat ini yaitu seperti suku, agama, ras, dan antar golongan bisa juga disebut dengan sara. Bahkan tidak menutupi kemungkinan masalah terorisme, narkoba, dan korupsi pun juga dapat menjadi sebuah tantangan serius. Penguatan pendidikan karakter untuk setiap anggota pramuka mutlak harus dilakukan guna mencetak generasi milenial yang tangguh dan
juga siap menghadapi tantangan zaman. Sebagai penutupnya, kita sebagai generasi milenial harus benar-benar mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, karena nasib masa depan bangsa Indonesia ada di tangan generasi muda. Seiring perkembangan zaman dan teknologi yang didominasi oleh kalangan muda atau juga disebut generasi milenial, kalangan ini memiliki ciri yaitu hidup dalam teknologi serba canggih dan instan. Hampir semua lapisan kalangan tidak terpisahkan oleh smartphone atau gadget, sangat aktif dan lain sebagainya. Hal ini tentunya menjadi tantangan gerakan pramuka agar terus berkembang dan bertumbuh serta eksis dan banyak peminat. Perspektif pendidikan kepramukaan di era Society 5.0. Untuk dapat memiliki kemampuan atau keterampilan dasar tersebut, maka harus terus dilatih dengan rutin agar kegiatan berkemah dan mengembara menjadi lebih aman, nyaman, dan teratur. Idealnya latihan rutin pramuka